Silakan, Aidil. Silakan dipimpin doanya. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berkah ya. Oke, seperti biasa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ambil 2 orang untuk mengulang ayat pendeknya pada hari ini. Ya, yang pertama Zulfadila. Silakan dipilih ayat apa yang mau dibacakan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Oke, yang kedua Kira. Silakan Kira, dibaca pilih ayat pendek yang lain ya. Silakan Kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ya, oke, sebelum mulai pelajaran, siapa yang hadir hari ini sayang? Sama Dewi sama? Apa kabarnya? Sakit. Leli? Sebelum kita mulai pelajaran, kita ingin dulu mereview pembelajaran kita sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat apa pembelajaran kita sebelumnya? Kita sudah masuk mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang ingat apa materi kita sebelumnya? Pira, silakan. Tentang apa Pira? Keras suaranya. Apa Pira? Tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ya. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan yang secara vegetatif itu ada 2 pula kemarin. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buah-buahan. Nah, sekarang kita akan masuk materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif lagi. Nah, bagaimana perkembangbiakan secara generatif ini? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu mengenai organ yang terlibat dalam perkembangbiakan generatif. Adapun organ yang terlibat pada perkembangbiakan generatif ini adalah bunga. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai bunga. Ya. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti melalui diskusi kelompok dan diskusi kelas nanti anak-anak ibu dapat menjelaskan tentang bagian-bagian bunga dan fungsi-fungsi bunga. Nanti kita lihat bagian bunga mana yang terlibat pada perkembangbiakan generatifnya bunga ya. Oke, selanjutnya adapun manfaat pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti anda semua dapat mengetahui pentingnya bunga untuk perkembangbiakan tumbuhan. Ya, jadi seberapa penting peran bunga untuk perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Yang kedua nanti manfaatnya kita dapat mengupayakan pelestarian tanaman untuk menjaga kelangsungan hidup dari tanaman tersebut. Ya, jadi kita perlu melakukan penjagaannya. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah bagian-bagian bunga. Oke, di sini nanti dengan anak-anak ibu akan berdiskusi mengenai bagian-bagian bunga. Jadi di sini ibu akan membagikan bagian tambah 5 dengan bagian-bagian yang kosong. Nanti masing-masing kelompok silakan berdiskusi apa bagian-bagian dari bunga ini. Ada di
Kelopak pula. Bagus sekali. Silakan di-checklist. Dan yang terakhir apa? Kita lihat. Bagus sekali. Kelompok mana yang dapat 100? Oh, takutan ya. Usianya permainan yang kedua nanti ya. Oke, bagus sekali. Nah, inilah bagian-bagian yang ada pada bunga ya. Jadi pada bunga ini ada yang namanya tangkai, ya kan? Ada yang namanya kelopak, ada yang namanya mahkota. Mahkota itulah bagian dari bunga yang indah itu. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna pink, banyak sekali warnanya ya. Yang di bawahnya ada kelopak, terus ada benang sari, ada putih. Benang sari itu terbagi lagi, ada kepala sari, ada tangkai sari, putih juga begitu. Ya, sekarang bagian-bagiannya kita sudah tahu. Berikutnya kita akan melihat fungsi dari bagian-bagian tersebut. Namun tidak semua fungsi kita bahas. Kita akan membahas fungsi dari bagian-bagian yang penting yang berkaitan dengan perkembangbiakan generatif kita ini. Oke, siap? Oke, sekarang silakan anak-anak ibu mendiskusikan mengenai fungsi dari apa saja. Yang pertama silakan diskusikan apa fungsi tangkai. Yang kedua silakan diskusikan apa fungsi kelopak. Yang ketiga silakan diskusikan apa fungsi mahkota. Yang keempat silakan diskusikan apa fungsi benang sari. Dan yang terakhir apa fungsi dari putih. Masing-masing anggota kelompok memegang masing-masing fungsi tersebut. Misal seperti ini di kelompok Melisari kan ada berempat. Misalkan Melisari bertanggung jawab untuk fungsi tangkai. Nanti si Bunga bertanggung jawab untuk fungsi kelopak ya. Kalau semuanya sudah dapat jawaban dan sudah terlibat semuanya, nanti kita akan mengadakan games menggunakan kertas ibu ini. Ya, menggunakan kertas warna-warni. Nanti masing-masing masing-masing dari kalian nanti menuliskan fungsi dari bagian bunga yang didapatnya. Misal si Bila nanti mendapatkan fungsi mahkota, silakan kita tuliskan nanti fungsi mahkota. Ya, dan ini akan kita gamekan. Misalkan yang pertama ibu minta nanti fungsi dari tangkai. Siapa masing-masing kelompoknya nanti akan menuliskan fungsi tangkai, ditulis di sini nanti ditempel di sana. Ya, misalkan si Bila dia dapat fungsi tangkai, tulisannya langsung ditempelnya nanti di sini. Nanti kelompok yang paling cepat dan yang paling benar, maka itulah pemenangnya games kedua kita ini. Oke? Oke. Silakan Pak. Ya, dari baca bukunya. Nanti kita jawab antara bersama. Ya. Ya, Bu. Nanti kita jawab. Aziz, apa? Ini putih juga. Apa fungsinya? Waktunya sudah habis. Yang pertama, kita mulai dari tangkai. Siapa yang dapat jatah tangkai? Ayo. Siapa yang dapat jatah tangkai? Dan silakan siap-siap mengambil kartunya ke depan untuk menuliskan ya. Yang dapat tangkai siapa? Ya. Waktunya dimulai dari sekarang.
bunga tersebut. Jadi udah kalian lihat dari kelima fungsi tersebut ada dua yang paling penting lagi, yaitu putih dan benang sari. Putih berfungsi sebagai alat kelamin apa tadi? Betina. Betina. Sedangkan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Dua dari bagian bunga inilah yang berfungsi nanti dalam perkembangbiakan generatif tumbuhan, ya. Jadi bagian dari tumbuhan yang sangat berfungsi dalam perkembangbiakan generatif adalah putih dan benang sari, ya. Nah, kenapa kita harus menjaga bunga-bunga yang ada pada tanaman tersebut? Kalau seandainya bunga pada tanaman tersebut kalian ambil atau kalian rusak semacam, kira-kira bisa tidak tumbuhan itu berkembang biak lagi? Enggak. Itu makanya harus hati-hati bagi yang ke ladang atau kemana-mana nanti dapat bunga-bunga dari tumbuhan, tetaplah dijaga, ya, agar mereka tetap melakukan perkembangan
Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti jangan lupa bawa bunga yang aslinya. Kita akan mencek bunga-bunga tersebut apakah memang ya bagian-bagiannya sesuai dengan yang sudah kita bahas pada hari ini. Ya, jadi pada pertemuan berikutnya silakan dibawa bunga. Kita akan membahas bagian-bagian bunga yang